Shalom sahabat terkasih. Anda sedang bersama Pelita Pengharapan. Mari membuka hari dengan doa dan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dan penyertaan-Mu selalu baru setiap pagi. Tuhan, saat kami akan merenungkan firman-Mu tentang belajar menerima orang lain sebagaimana Kristus telah menerima kami memohon agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Jika masih ada kepahitan, kekecewaan, atau penolakan dalam hati kami, jamahlah dan pulihkan kami. Ajari kami memiliki hati yang lemah lembut, sabar, dan penuh kasih seperti hati-Mu. Dan seiring kami melangkah menjalani hari ini, kami menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan, keluarga, serta setiap keputusan yang akan kami ambil ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan sederhana. Apakah hati Anda masih punya ruang untuk menerima orang yang pernah melukai Anda? Orang yang sulit Anda pahami, atau bahkan orang yang Anda anggap tidak pantas? Kadang tanpa sadar, kita ingin berada di sekitar orang-orang yang mudah disukai, yang sejalan dengan kita, yang tidak merepotkan. Tetapi bagaimana jika Tuhan justru memakai orang-orang yang sulit untuk membentuk hati kita? Renungan pagi ini mungkin akan menegur, tetapi juga memulihkan. Jadi tetaplah bersama saya, karena firman Tuhan hari ini bisa jadi adalah jawaban atas pergumulan hati Anda. Gereja bukanlah showroom, tempat memajang orang-orang yang terlihat sempurna. Gereja adalah bengkel. Bengkel adalah tempat sesuatu yang rusak diperbaiki, yang retak dipulihkan, yang tidak berfungsi dibuat kembali berguna. Demikian juga gereja. Gereja bukan tempat untuk mencari orang yang merasa dirinya paling benar, tetapi tempat bagi orang berdosa. Orang yang terluka, orang yang lelah, orang yang hidupnya berantakan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kita perlu belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Betapa indahnya janji ini. Tuhan tidak berkata, "Datanglah setelah hidupmu rapi." Tuhan tidak berkata, "Datanglah setelah dosamu selesai." Tidak. Ia berkata, "Datanglah." Artinya, siapapun yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Namun kenyataannya, kadang ada orang yang justru takut datang ke gereja. Bukan karena Tuhan menolak mereka, tetapi karena mereka merasa dihakimi oleh sesama orang percaya. Ada orang yang datang ke gereja dengan hati hancur, membawa masa lalu yang gelap, membawa rasa bersalah, tetapi yang mereka rasakan justru tatapan dingin, komentar sinis, atau sikap yang membuat mereka merasa tidak layak. Saudaraku, gereja yang benar harus menjadi tempat yang aman. Bukan aman untuk terus hidup dalam dosa, tetapi aman untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan diubahkan. Ada perbedaan besar di sana. Menerima seseorang bukan berarti membenarkan dosanya. Menerima berarti memberi ruang bagi kasih Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Jika kita bisa membuat orang baik menjadi lebih baik, itu hal yang baik. Tetapi jika oleh kasih Tuhan melalui hidup kita, orang berdosa mengalami perubahan hidup, itu luar biasa. Tuhan Yesus memberi teladan yang sangat jelas. Ketika ia bertemu dengan Zakheus, seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang, Tuhan tetap menghampirinya. Kisah ini ada dalam Lukas 19 ayat 1-10. Orang-orang bersungut-sungut. Mereka tidak suka Yesus dekat dengan orang berdosa. Hal serupa terjadi ketika seorang perempuan berdosa datang mengurapi kaki Yesus. Para tokoh agama menghakimi. Mereka merasa diri lebih suci, lebih layak, lebih benar. Namun Tuhan Yesus tidak terpengaruh. Ia tetap menerima orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan membenci dosa, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Ini penting untuk kita pahami. Seringkali manusia sulit membedakan keduanya. Kita bisa begitu membenci kesalahan seseorang sampai akhirnya kita juga menolak orangnya. Padahal Tuhan tidak demikian. Rasul Paulus berkata dalam Roma 15 ayat 7, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita." Dan dalam Efesus 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, agar kita hidup dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kelemah lembutan bukan kelemahan. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih.
Artinya kita sebenarnya mampu marah, mampu membalas, mampu menyerang, tetapi kita memilih menahan diri demi kasih. Disitulah kedewasaan rohani terlihat. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di rumah, di gereja, di kantor, di sekolah, di usaha Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sulit diterima. Ada yang keras kepala, ada yang menyebalkan, ada yang melukai, ada yang terus menguji kesabaran. Dan terkadang, orang yang paling sulit kita terima justru orang yang paling dekat dengan kita. Bisa pasangan hidup, bisa anggota keluarga, bisa rekan pelayanan, seperti duri dalam daging, menusuk, mengganggu, menyakitkan. Tetapi bisa jadi justru melalui duri itulah Tuhan sedang memperbesar kapasitas hati kita. Jika dahulu hati kita sempit, Tuhan ingin memperluasnya. Jika dahulu kita mudah tersinggung, Tuhan sedang melatih kita menjadi lebih dewasa. Karena hidup ini singkat, terlalu singkat untuk terus menyimpan sakit hati, kebencian, kepahitan, dan penolakan. Jika semua itu terus disimpan, bukan hanya hubungan yang rusak, hati kita pun ikut sakit. Bahkan luka batin yang dibiarkan bisa menjadi racun dalam jiwa. Karena itu, belajarlah lemah lembut. Mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga. Belajarlah menerima sebelum menuntut. Belajarlah memahami sebelum menghakimi. Miliki kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa adalah ketika Anda sebenarnya bisa membalas, tetapi memilih tidak membalas. Itulah kemerdekaan sejati. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi jika hari ini ada orang yang sangat sulit Anda hadapi, percayalah, Tuhan tahu kapasitas Anda. Dan Tuhan sedang bekerja melalui situasi itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada akhirnya, menerima orang lain sebagaimana adanya, bukan terutama tentang mengubah mereka. Seringkali, justru Tuhan sedang mengubah kita. Membentuk hati kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan saat hati kita menjadi lebih lembut, lebih luas, lebih penuh kasih, di sanalah kita mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Kita tidak lagi diperbudak oleh amarah, kita tidak lagi dikendalikan oleh luka, kita menjadi merdeka. Hari ini, jika ada seseorang yang sulit Anda terima, bawalah nama itu kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong hati Anda. Karena saat kita belajar menerima, kita sedang berjalan semakin dekat dengan hati Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau menerima kami apa adanya, bahkan saat kami datang dengan kelemahan, dosa, dan luka. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mudah menghakimi orang lain, mudah menolak, mudah menyimpan kepahitan. Lembutkan hati kami, ajari kami melihat orang lain dengan mata kasih-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni, untuk menerima, dan untuk tetap mengasihi, bahkan ketika itu tidak mudah. Jika ada luka dalam hati kami pagi ini, jamahlah dan pulihkan. Jika ada nama yang sulit kami terima, tolong kami menyerahkannya kepadamu. Bentuk hati kami menjadi semakin serupa dengan hati-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saluran kasih dan damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik, tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.